Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Senang sekali dapat menjumpai Bapak Ibu Saudara sekalian melalui misbah doa di pagi hari ini. Di pagi hari ini melalui firman Tuhan kita akan diingatkan kembali tentang identitas kita di dalam Tuhan. Bahwa kita adalah terang dunia dan terang dalam kehidupan kita. Makin hari harus makin bersinar, terang dan gemilang. Sehingga lewat hidup kita lah dapat menjadi berkat. Namun sebelum kita lebih jauh lagi membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita persiapkan hati kita lebih dulu untuk mau datang kepada Tuhan di dalam hadirat-Nya. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Mari sembah Tuhan, mari agungkan nama-Nya, mari tinggikan Dia, Raja di atas segala raja. Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib, tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Ku bersyukur, ku menyembah-Mu dan menaikkan pujian bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, oh Tuhan, sebab hanya Kau yang layak disembah, sebab hanya Kau yang layak disembah. Bagimu lah segala hormat, segala kemuliaan. Urapatakan lama Sigidara patakan namo. Kiara la patakan lama ya takana basikina ya lama. Haleluya. Terima kasih Bapa,
Terima kasih Tuhan, haleluya. Ku bersyukur memuji namamu, menyembahmu Tuhan, haleluya. Ku bersyukur haleluya. Ku menyembahmu Tuhan. Kiara lama 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 sigine ara lama lama ya lama sidara lama takana lama 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 ya lama ya lama. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur dan menyembahmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, ku bersyukur. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu
Tuhanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu. Selamanya. Sungguh indah bersamamu Tuhan, selamanya. Kami sembah dan puji nama-Mu, dalam hadirat-Mu Tuhan, menyembah-Mu, memuji-Mu. Engkau Tuhan yang hidup, Engkau Tuhan yang ajaib, hanya Kau yang layak disembah, hanya Kau yang layak disembah Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Sungguh kami bersyukur memuji nama-Mu. Oh, rapatakanalalalala, kini alalamalalago, sikini alalamalalamalala, serapatakanalamalala, yalalamalalamalala, haleluya. Haleluya. Ku menyembah-Mu, ku memuji-Mu. Haleluya. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup,
tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pembacaan kita pagi hari ini dalam Amsal pasal yang ke-13 ayat yang ke-9, firman Tuhan memberitahukan kepada kita tentang siapa kita di dalam Tuhan dan bagaimana seharusnya hidup kita sebagai orang yang percaya. Firman Tuhan mengatakan, terang orang benar bercahaya gemilang, sedangkan pelita orang fasik padam. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan dengan jelas bahwa terang orang benar itu bercahaya gemilang. Firman Tuhan juga memberitahukan kepada kita bahwa terang orang percaya, orang benar itu seperti halnya terang di rembang tengah hari. Sudah perhatikan, ketika matahari terbit terangnya tidak seberapa, panasnya juga tidak seberapa. Tetapi begitu terus waktu berjalan sampai rembang tengah hari, pas di tengah hari, puncak-puncaknya, puncak terang yang sesungguhnya, panas yang luar biasa dan lain sebagainya. Dan itulah gambaran kehidupan kita sebagai orang percaya. Terang kita yang dari sejak seperti halnya digambarkan seperti matahari terbit kemudian sampai rembang tengah hari, itu seharusnya dalam kehidupan kita mengalami hal yang demikian. Semakin hari kita harus semakin bersinar terang. Nah, firman Tuhan pagi hari ini berjudul bersinar terang dan menjadi berkat. Saudara yang kasih Tuhan, melalui firman Tuhan pagi hari ini, pertama kita diingatkan kembali tentang identitas kita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya juga bahwa kamu adalah terang dunia. Tuhan tidak mengatakan jadilah terang, tetapi Tuhan mengatakan kamu ini adalah terang dunia. Jelas Tuhan mengatakan tentang siapa kita di dalam Tuhan. Sehingga kita tidak lagi berkata dan berdoa supaya kita menjadi terang. Tidak, tetapi kita ini terang. Sebab dulunya kita juga adalah orang kegelapan. Orang yang hidup dalam kegelapan dosa. Tetapi kita bersyukur ketika terang dunia itu datang, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Sang Terang Dunia. Dia datang ke dunia ini untuk memberikan terangnya yang ajaib buat setiap kita. Dan bagi kita orang yang percaya kepadanya, kita menerima terang itu dalam hidup kita. Dan kemudian hidup kita yang tadinya gelap, terang itu ada dalam hidup kita. Dan kemudian terang itu mulai menerangi hidup setiap kita. Dan kita menjadi apa? Menjadi terang dunia. Hanya persoalannya pada saat ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, tidak secara otomatis seluruh bagian kehidupan kita langsung diterangi. Ada bagian-bagian kehidupan kita yang mungkin masih memiliki sisi gelap dalam hidup ini, sehingga kita tidak maksimal ketika kita menjadi terang bagi dunia ini. Ada banyak orang percaya yang hidupnya tidak maksimal, justru tidak menjadi terang, tetapi kemudian seperti halnya menutupi terangnya dan menjadi gelap sama seperti dunia ini. Ingatlah bahwa ketika kita ditempatkan di dunia ini, dunia yang gelap ini dan semakin gelap ini,
kita harus menyatakan terang kita. Dan disitulah orang akan melihatnya. Dan mereka akan datang pada terang yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Tapi semua berawal dari dalam diri kita. Kita adalah terang dunia. Itu terjadi ketika kita yang tadinya gelap, percaya pada Tuhan, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia terang dunia ada dalam kehidupan kita. Lalu kemudian dalam kehidupan kita, supaya terang itu makin hari makin bersinar terang dan gemilang, maka kita mesti mengizinkan Tuhan, tetapi juga firman-Nya untuk terus menerangi dalam hidup kita. Sehingga dalam hidup saudara dan saya, kalau ada bagian tertentu yang masih gelap, yang bisa menghalangi terang itu untuk bersinar dengan baik, itu perlu untuk ditanggalkan, disingkirkan. Saudara bayangkan kita punya terang, tetapi sayangnya ada bagian dalam kehidupan kita yang menutupi terang itu. Dia nggak bisa bersinar dengan maksimal, dengan optimal. Tetapi ketika bagian-bagian hidup kita yang menutupi itu kemudian disingkirkan satu demi satu, maka terang itu akan memancar dengan luar biasa, dengan gemilang, dengan terang benderang. Nah, hal ini terjadi ketika kita mengizinkan area-area bagian dalam kehidupan kita yang masih gelap untuk diterangi dengan firman Tuhan. Sehingga dengan demikian ketika kita diterangi pada area kehidupan kita yang masih gelap, disitulah kita akan kemudian mengalami pemulihan demi pemulihan. Sesuatu yang gelap itu ditanggalkan dan kemudian makin bersinar seperti rembang tengah hari. Yang pertama, disadarkan tentang identitas kita di dalam Tuhan. Oleh karena itu, mari kita belajar dalam kehidupan kita, kita sadar saya adalah terang dunia. Dimanapun Tuhan menempatkan kita, entah itu kita pada waktu kita di rumah, di lingkungan masyarakat, entah pada waktu kita berada di lingkungan pekerjaan kita, studi pendidikan kita di sekolah dan lain sebagainya, atau pada saat kita mungkin di tengah perjalanan dan lain sebagainya, hidup kita harus ingat memancarkan terang Tuhan di tengah dunia ini. Jangan sampai di tengah lingkungan yang gelap kita ikut gelap, karena kita mungkin ikut arus yang ada. Tapi kita sadar, kita terang dunia, kita harus berbeda dengan orang lain. Kita berani tampil beda. Bukan berani tampil beda dimaksudkan di sini adalah kemudian kita tampil dengan model gaya yang beda. Enggak. Tetapi berbicara tentang kehidupan kita yang jauh berbeda. Kalau yang lain mungkin menghalalkan segala macam cara, kita tidak, kita tetap hidup benar. Kalau yang lain mungkin mengambil jalan pintas, kita tidak. Kalau yang lain mungkin kerjanya asal-asalan, malas-malasan, datangnya terlambat, pulangnya terlalu cepat, kita sebagai anak Tuhan, kita menunjukkan hal yang berbeda. Karena kita memang adalah terang. Sehingga kita harus menjadi sebuah kesaksian yang baik, bersinar terang. Datang mungkin bukan hanya sekedar tepat waktu, tapi sebelum waktunya kita hadir. Bekerja dengan yang terbaik. Mau dipuji ataupun tidak, mau diperhatikan atau tidak, kita bekerja dengan yang terbaik. Seperti untuk Tuhan. Tetapi yang ketiga juga kita melihat ketika kita bekerja, kemudian kita menunjukkan bahwa kita bekerja di atas dasar prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Disitulah ketika kita berjalan pada jalan terang Tuhan, maka kehidupan kita akan semakin terang dan gemilang di dalam Tuhan. Sebagai contoh yang sering kali saya sampaikan seperti halnya juga dengan Daniel. Daniel ketika dibuang ke Babilonia, di situ adalah tempat yang sangat gelap. Orang yang tidak mengenal Tuhan, menyembah dewa-dewa dan lain sebagainya. Dan ketika Daniel ditempatkan di tempat itu, maka pada waktu itu dipersiapkan pelabur makanan dan minuman yang biasa disajikan kepada raja, akan dimakan juga oleh mereka. Tapi Daniel ketika dia tahu bahwa itu hal yang gak benar, dan gak berkenan kepada Tuhan, dia mau tetap hidup dalam terang kebenaran Tuhan, dan dia berkata, tidak, saya tidak mau mengambil makanan ini. Dan itu menunjukkan bagaimana komitmennya tetap hidup dalam terang kebenaran. Dan akhirnya apa yang terjadi? Tuhan menyatakan anugerahnya yang besar. Diberikan perawakan yang sangat baik, jauh melampaui orang yang lain. Kemudian ditambah lagi plus bonusnya diberikan hikmat 10 kali lebih cerdas, lebih bijak dari orang yang lainnya, dari para ahli yang ada di Babel. Bukan hanya itu saja, ketika Daniel kemudian ditempatkan pada posisinya dan bekerja pada kerajaan, dia bekerja dengan yang terbaik. Itulah sebabnya kemudian dia dipercaya dan makin dipercaya dengan banyak hal.
sekalipun ganti kerajaannya, ganti rajanya, tetapi Daniel tetap ditempatkan di posisi sebagai orang yang penting. Mengapa? Bukan karena Daniel cari muka atau dia suka menjilat, tetapi karena Daniel belajar hidup benar di hadapan Tuhan. Dia hidup dalam terang firman Tuhan, sehingga bukan dia yang dipengaruhi, tetapi dia yang mempengaruhi keadaan yang ada. Dan buktinya nyata. Ketika dia dimasukkan di dalam gua singa, ada sesuatu yang gak dilakukan dalam kehidupannya. Orang berusaha mencari celah dalam kehidupannya, gak dapat sama sekali. Kenapa? Karena dia hidup sebagai terang di dalam dunia ini, hidup dalam terang firman Tuhan. Sehingga hidupnya transparan, gak ada yang ditutup-tutupi. Apa adanya, kerja pun kerja yang terbaik. Dan kemudian ketika dia dimasukkan dalam gua singa, tapi Tuhan menolong dalam kehidupannya, dan itu menjadi sebuah hal yang membuatnya makin bersinar terang. Sehingga lewat oleh Daniel lah, maka pada waktu itu raja kemudian menjadi percaya kepada Tuhan dan mengakui Tuhannya Daniel itu adalah Tuhan yang hidup. Nah, inilah yang seharusnya teralami dalam kehidupan saudara dan saya. Lewat kita, terang dunia ini, orang dapat mengenal terang yang sesungguhnya, yaitu Tuhan. Jangan sampai lewat kehidupan kita justru orang kemudian mencela nama Tuhan. Tapi lewat kehidupan kita lah seharusnya kemudian kita memberikan dampak dan pengaruh. Hanya sayangnya banyak orang percaya yang terpengaruh dengan dunia ini. Ingat, kita ini terang, artinya kita memberikan pengaruh pada dunia yang gelap ini, kita menerangi dunia. Sehingga kalau dikatakan berbeda, ya harusnya memang demikian. Orang percaya menunjukkan hidup mereka sangat berbeda. Kalaupun bekerja dengan optimal, dengan maksimal yang terbaik, nggak asal-asalan bekerja dan lain sebagainya. Kalaupun hidup, ya hidupnya lurus, hidupnya benar. Bukan karena pencitraan, tapi karena itu hal yang benar dan berkenan kepada Tuhan dan karena siapa mereka di dalam Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini berbicara tentang, yang pertama tentang identitas, tapi yang kedua ketika firman Tuhan mengatakan bahwa terang orang benar bercahaya gemilang, ini berbicara tentang dampak yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Tapi sebelum kita makin bersinar terang dalam hidup ini, terang kita makin bercahaya, makin gemilang, maka itu membutuhkan sebuah proses. Nah, prosesnya kita mesti mengizinkan area-area bagian dalam kehidupan kita yang masih gelap diterangi firman Tuhan. Itu sebabnya terkadang dalam kehidupan kita ada firman Tuhan yang kemudian menegur kita dengan begitu keras, menemplak kita, mengingatkan kita dan lain sebagainya. Itu artinya ada area-area, ada bagian dalam kehidupan kita yang masih gelap, yang ketika diterangi firman Tuhan tergantung bagaimana respon kita. Kalau kita merespon dengan benar dan kita berkata, ya Tuhan, ini hal yang salah, ini hal yang keliru, aku mesti bertobat, memperbaikinya, dan kita menanggalkannya. Disitulah terang kita makin benderang, terang kita makin gemilang, makin bersinar terang bagi Tuhan. Bila kita mengizinkan area-area bagian dalam hidup kita yang gelap, yang orang lain tidak tahu, tapi Tuhan sangat tahu, dan Tuhan memperhatikan itu dalam kehidupan kita. Dan Tuhan memberitahukannya, dan kita berkata, oh ini salah, saya mesti bertobat. Oh ini keliru, saya mesti rubah. Oh ini salah, dan saya harus tanggalkan, dan lain sebagainya. Nah, ketika bagian-bagian area itu diterangi oleh Tuhan, dan baru kita ngerti, wah ini salah. Maka ketika itu disingkirkan dan ditanggalkan, kita dapat bersinar terang dengan luar biasa. Oleh karena itu, ketika kita dengar firman Tuhan dan firman Tuhan menegur dalam hidup kita, itu artinya ada bagian dalam hidup kita yang masih gelap. Dan ketika diterangi oleh firman Tuhan, membuat kita sadar, saya keliru dan salah. Itulah yang seharusnya kita lakukan dalam kehidupan kita, sehingga sebagai orang yang benar di dalam Tuhan, kita mengizinkan firman Tuhan mengoreksi dalam hidup kita. Tujuannya apa? Supaya kita makin bersinar terang di dalam Tuhan. Kita berjalan pada jalan terangnya, firman Tuhan yang adalah juga menjadi terang bagi kaki kita, menjadi pelita bagi kita, sehingga kita terus makin hari makin bersinar di dalam Tuhan. Yang berikutnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, kalau kita melihat dalam kemah tabernakel, di situ kita melihat ada halaman, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Dan dalam bagiannya juga ada yang namanya lampu pelita. Nah, biasanya lampu pelita itu akan dijaga oleh imam
atau oleh orang tertentu, seperti halnya kalau kita melihat bagaimana cerita dengan Samuel masih kecil. Samuel diberikan tugas untuk menjaga lampu pelita itu supaya tidak padam. Nah, kenapa demikian? Karena lampu pelita itu api yang dari Tuhan, itu mesti dijaga supaya tidak padam. Dijaga ketika dia melihat bahwa terangnya mulai meredup, maka yang mesti dilakukan adalah dia membersihkan bagian yang kotor. Kalau ada abu itu mesti disingkirkan supaya tidak menghalangi terang itu untuk menyala. Tetapi sisi kedua, supaya dapat menyala terus dan menyala terang dengan baik, biasanya ketika terus dipakai menyala, lama-kelamaan minyak di dalam kaki dian itu, dalam pelita itu akan berkurang dan itu mesti diisi kembali. Nah, kalau kita menjaganya dengan cara membersihkannya, kemudian mengisi minyak, maka lampu itu, api itu, terang itu akan terjaga, tetap menyala. Demikian halnya dalam kehidupan setiap kita. Terang itu, api Tuhan di dalam diri kita akan tetap terjaga dan terus menyala apabila kita mau menjaga hidup kita. Sehingga kita tidak mengizinkan pengaruh kegelapan dunia mempengaruhi dalam hidup setiap kita. Kita menjaga kehidupan kita ketika kita sadar bahwa kita mulai meredup. Yang tadinya menyala kemudian hampir padam, maka disitulah kita harus segera dan secepatnya membersihkan dari abu, dari kotoran. Supaya apa? Dapat menyala dengan baik. Terkadang lampunya mungkin menyala tetapi tidak maksimal, karena ada kotoran yang menempel di pelita itu. Nah, bagaimana caranya? Mesti dibersihkan. Nah, ketika dibersihkan, itu akan membuat lampunya kemudian dapat menyala dengan terang kembali. Nah, hidup kita mesti juga rutin dibersihkan supaya terang itu makin bersinar. Kalau kita mengizinkan Tuhan membersihkan hidup kita, mari kita mengizinkan firman Tuhan membersihkan kehidupan kita. Ada kerak-kerak atau kotoran dalam kehidupan kita yang menghambat kita untuk bisa bersinar terang, itu mesti diizinkan untuk dibersihkan. Mungkin iri hati, kekecewaan, kebencian, mungkin atau hal yang lainnya yang ada dalam kehidupan kita, yang kotor, yang tidak baik, segera dibersihkan. Memang kadang-kadang tidak mudah dan tidak mengenakan, tetapi itu baik buat kita supaya kita dapat bersinar terang. Kalau kita masih menyimpan iri hati dalam diri kita, terang itu tidak dapat bersinar dengan maksimal. Ibaratnya ada sesuatu yang kotor yang kemudian mengganggu terang itu. Tapi ketika kita mengizinkannya untuk dibersihkan dan disingkirkan kotoran-kotoran itu, maka membuat kita akan menyala kembali. Pagi hari ini izinkan firman Tuhan mengoreksi dan membersihkan kehidupan kita. Sehingga bagian hidup kita yang dapat menghambat terang itu bersinar harus segera dibersihkan. Lewat firman Tuhan, dipangkas, dibersihkan. Seperti Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, kamu memang sudah bersih oleh firman Tuhan. Firman Tuhan membersihkan hidup kita. Sehingga kalau ada abu, ada debu ataupun kerak-kerak yang menempel di pelita itu akan dibersihkan. Memang tidak nyaman, tidak enak ketika kita dibersihkan dari hal yang ada dalam hidup kita, dari karakter kita dan lain sebagainya yang tidak baik. Ketika dibersihkan memang tidak enak, tetapi dampaknya luar biasa. Kita dapat bersinar terang. Selain dibersihkan, apa yang mesti dilakukan? Mesti diisi dengan minyak yang baru. Ketika diberikan minyak, terang akan menyala kembali dan bersinar dengan luar biasa. Kita perlu minyak yang baru daripada Tuhan. Sehingga dengan minyak itu membuat kita akan bersinar terang di dalam Tuhan. Kiranya melalui firman Tuhan pagi hari ini kita dikuatkan dan diteguhkan kembali, disadarkan tentang identitas kita di dalam Tuhan, dan kemudian juga diberitahukan tentang bahwa kita adalah pengaruh di dalam dunia ini, bukan dipengaruhi. Tetapi juga mengingat lagi dalam kehidupan kita ada area dalam kehidupan kita yang mesti diterangi. Namun juga sebagai pelita yang menyala dengan terang, kita mesti menjaga hidup kita. Kalau kita sadar kita mulai melenceng, atau kita mulai menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, lampu kita mulai mau padam, maka kita segera mau membersihkannya, dibersihkan oleh firman Tuhan. Juga mau untuk kemudian diisi dengan minyak yang baru, sehingga terus menyala bagi Tuhan. Dan kemudian kita akan terus bersinar terang
menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga orang akan datang kepada Tuhan melalui kehidupan setiap kita. Kita adalah alat di tangan Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita mau datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur pagi hari ini firman-Mu memberitahukan kepada kami hal yang berharga. Bahwa kami adalah terang dunia. Dan itulah identitas kami di dalam Tuhan. Dan kami juga dapat mengenal panggilan hidup kami untuk menerangi dunia yang gelap ini. Lewat perkataan kami, sikap kami, tindakan, dan bahkan perbuatan yang kami lakukan. Melalui pekerjaan kami, usaha dan kami lakukan dan lain sebagainya, melalui hidup kami dan sebagainya Tuhan. Itu dapat menerangi dunia yang gelap ini. Sehingga ketika dunia melihat terang di dalam kami, mereka akan datang kepada Tuhan terang yang sesungguhnya itu. Demikian pula kami terus belajar Tuhan, seperti halnya pelita yang mesti dijaga. Maka dalam hidup kami juga mau menjaga kehidupan kami, supaya kami tidak mengizinkan hal tertentu dapat memadamkan api dalam diri kami Tuhan. Tapi kami belajar juga mau mengizinkan firman Tuhan membersihkan hati dan hidup kami. Supaya pelita itu tetap menyala dan diisi dengan minyak yang baru. Supaya menyala dan hidup kami bersinar terang bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan menjadi berkat buat banyak orang. Pagi hari ini kiranya meteraikan firman dalam kehidupan kami dapat melakukannya untuk kami hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Berkati kami semuanya yang mengikuti doa pagi ini, biar kiranya anugerah Tuhan mengalir atas kehidupan kami, memberkati kami dengan limpahnya, sehingga hidup kami diberkati Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati buat saudara-saudara kami mungkin saat ini sedang mengalami masalah, kesulitan, pergumulan dalam hidup. Tuhan kiranya menyatakan pertolongan dan anugerah-Mu bagi mereka semuanya, sehingga mereka boleh mengalami pertolongan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan di tengah kehidupan mereka, dan mengalami hal yang luar biasa. Demikian pula kalau di antara saudara kami mengalami masalah dengan kesehatan, sakit penyakit, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kiranya menyatakan kesembuhan dan pertolongan-Mu dalam hidup mereka. Sehingga mereka yang sakit, mereka yang lemah dikuatkan dan disembuhkan, bahkan dipulihkan dan mengalami pertolongan daripada Tuhan. Dan sebentar selesai doa ini kami akan kembali melanjutkan aktivitas kehidupan kami. Tuhan kiranya menyatakan penyertaan dan pertolongan-Mu atas kami semuanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari pagi hari ini angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Biar kiranya pagi hari ini turunlah atas saudara sekalian berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus Tuhan, persekutuan pertolongan Roh Kudus akan terus menolong dan menyertai setiap kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai pagi hari ini bahkan sampai Maranatha. Tuhan datang pada kali yang kedua menjemput kita gerejanya bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat kita bekerja dan menjalani kehidupan kita sepanjang hari ini. Tuhan tetap menyertai dan memberkati saudara sekalian.